Halo sahabat Teras Cermin, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan bisa kita semua rasakan dalam satu atau lain cara, yaitu kenapa ada orang yang merasa insecure. Siapkan minuman favoritmu, duduk santai, dan mari kita bahas lebih dalam. Hai semuanya, insecurity ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang bisa merasa insecure. Salah satu alasan utamanya adalah ketakutan akan dihakimi atau ditolak oleh orang lain. Kita seringkali khawatir tentang apa pendapat orang lain tentang diri kita. Di era media sosial yang kita jalani sekarang, sangat mudah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan permainan perbandingan ini bisa menyebabkan perasaan insecure karena kita merasa tidak cukup baik atau tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh publik. Publik seringkali menetapkan standar yang tidak realistis, baik itu tentang penampilan, prestasi, atau bahkan status sosial. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa memenuhi harapan tersebut, insecure bisa muncul. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang munculnya insecure di era sosial media. 1. Perbandingan yang tak terhindarkan. Media sosial membuat kita terus-menerus terhubung dengan kehidupan orang lain dan seringkali memperlihatkan kehidupan mereka yang tampak sempurna. Postingan foto liburan, pencapaian, dan momen bahagia lainnya dapat memicu perasaan tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Kita seringkali terjebak dalam permainan perbandingan, merasa bahwa kita tidak cukup baik atau tidak mencapai kesuksesan seperti orang lain. Kedua, tuntutan akan penampilan fisik yang sempurna. Media sosial dipenuhi dengan foto-foto orang yang tampak menarik dan memiliki penampilan yang sempurna. Standar kecantikan yang tidak realistis ini bisa membuat orang merasa insecure tentang penampilan mereka sendiri. Kita sering merasa tertekan untuk terlihat sempurna, seperti selebriti atau influencer yang kita lihat di media sosial. Ketiga, komentar negatif. Kebebasan berekspresi di media sosial juga membawa dampak negatif. Komentar negatif, penghinaan, dapat dengan mudah dilakukan secara anonim. Ini bisa sangat merusak bagi kesehatan mental seseorang dan membuat mereka merasa tidak aman tentang diri mereka sendiri. Keempat, validasi sosial dan jumlah pengikut. Banyak orang yang mencari validasi sosial di media sosial. Jumlah pengikut, jumlah like, dan komentar positif dapat menjadi ukuran kepopuleran atau keberhasilan seseorang di dunia maya. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup pengikut atau tidak mendapatkan cukup perhatian, hal itu bisa membuat mereka merasa insecure dan meragukan nilai diri mereka sendiri. Kelima, efek selektif dalam membagikan momen-momen terbaik. Di media sosial, orang cenderung hanya membagikan momen-momen terbaik dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk menampilkan kebahagiaan, kesuksesan, dan prestasi mereka. Sementara kegagalan atau kesulitan tersembunyi. Ini menciptakan gambaran palsu bahwa semua orang hidup dalam dunia yang sempurna, meninggalkan kita dengan perasaan bahwa kita adalah satu-satunya yang memiliki masalah. Dalam rangka mengatasi perasaan insecure di era sosial media, penting bagi kita untuk menyadari bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain. Kita perlu mengingat bahwa setiap orang memiliki kelemahan, perjuangan, dan momen sulit yang tidak mereka bagikan secara terbuka. Penting juga untuk mengelola waktu kita di media sosial. Tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dan lebih fokus pada pengembangan diri serta menjaga kesehatan mental kita sendiri. Tapi tahukah kalian, faktor lain yang bisa berkontribusi pada rasa insecure adalah pengalaman masa lalu. Hal ini bisa memberikan dampak yang kuat
pada harga diri kita. Gini, bayangkan aja kalau kita pernah mengalami hal-hal yang gak enak. Kayak kena bullying, dikritik terus-terusan, atau bahkan mengalami trauma. Hal-hal kayak gitu bisa ninggalin bekas yang kuat dalam harga diri kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu, itu bisa membentuk cara pandang kita terhadap diri sendiri. Kita bisa merasa nggak cukup, nggak berharga, atau meragukan kemampuan kita. Kita jadi insecure karena ada bayangan buruk di kepala kita yang nggak bisa kita lepas begitu aja. Misalnya kalau dulu kita sering dikritik karena penampilan, itu bisa bikin kita merasa insecure tentang penampilan kita sekarang. Kita jadi ragu dan gak pede dengan diri kita sendiri. Itu karena kita masih terbawa perasaan gak enak dari masa lalu. Pokoknya pengalaman masa lalu itu bisa berdampak besar. Kita jadi membawa beban di dalam diri kita yang bikin insecure. Tapi yang penting di sini adalah kita bisa belajar untuk menerima diri kita apa adanya dan mengatasi rasa insecure itu. Dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat penting, karena mereka bisa bantu kita mengatasi bekas luka dari masa lalu dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Jadi, gak usah terlalu keras sama diri sendiri. Kita semua punya masa lalu yang mungkin ada hal-hal yang gak enak. Tapi yang penting, kita bisa belajar dari pengalaman itu dan jadi pribadi yang lebih kuat. Yuk hadapi insecure dengan sikap positif dan terus berusaha untuk mencintai diri kita sendiri. Ada lagi nih, pendidikan dan lingkungan tempat kita tumbuh juga punya peran besar dalam munculnya rasa insecure. Gini ceritanya, lingkungan kita, termasuk sekolah dan keluarga, bisa ngasih pengaruh besar dalam cara kita melihat diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tumbuh di lingkungan yang selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain atau suka mengkritik, itu bisa menyebabkan kita insecure loh. Kita jadi merasa nggak cukup baik atau nggak bisa memenuhi standar yang ditetapin sama masyarakat. Terus pendidikan juga ikut ngebentuk persepsi kita tentang diri kita. Kalau kita sering dikritik atau dibanding-bandingin sama guru atau teman-teman di sekolah, itu bisa bikin kita merasa nggak kompeten atau nggak berharga. Jadi lingkungan dan pendidikan yang kurang suportif bisa bikin kita insecure. Tapi jangan khawatir, meskipun lingkungan dan pendidikan punya peran besar, kita tetap bisa menghadapinya. Kita bisa mulai dengan ngejaga lingkungan yang lebih positif dan mendukung di sekitar kita. Kita juga bisa cari teman atau keluarga yang bisa ngasih kita dukungan dan pengakuan yang kita butuhin. Selain itu, kita juga bisa ngebuat mindset kita sendiri yang lebih kuat. Kita harus ingat bahwa kita punya nilai dan keunikan sendiri. Kita nggak perlu nyamain diri sama orang lain atau terlalu mikirin ekspektasi orang. Kita harus coba terima diri kita apa adanya dan bekerja keras buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi lingkungan dan pendidikan memang bisa berpengaruh. Tapi nggak berarti kita harus stuck di rasa insecure. Kita punya kekuatan buat berubah dan mengatasi insecure itu. Yuk mulai sekarang kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif dan belajar menerima diri kita dengan penuh kasih sayang. Mari kita berusaha untuk lebih empati, lebih ramah, dan lebih peduli satu sama lain. Dengan saling mendukung dan memahami, kita bisa membangun lingkungan yang lebih positif dan inspiratif. Jangan lupa juga untuk tidak menambah beban insecure orang lain. Jangan pernah menghakimi atau mengkritik orang lain secara sembrono. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain hadapi dalam kehidupan mereka. Jadi, mari kita menjadi bijak dalam kata-kata dan tindakan kita. Melalui pemahaman dan dukungan kita, semoga kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekitar kita. Setiap orang memiliki nilai dan keunikan mereka sendiri, dan dunia ini akan lebih indah ketika kita dapat menerima diri kita sendiri dan orang lain apa adanya.
Semoga part kali ini dapat memberikan sedikit pemahaman tentang mengapa orang merasa insecure dan bagaimana kita dapat saling mendukung. Kita semua berada dalam perjalanan kita masing-masing untuk menjadi lebih percaya diri dan lebih bahagia. Terima kasih telah mendengarkan part kali ini. Tetap santai dan tetap positif ya. Salam, Teras Cermin.